Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembuatan kerangka karya ilmiah, tahap pengumpulan data, dan tahap pengonsepan. Terdapat 3 orang anggota di dalamnya. Yang pertama ada Mareta Nalitasari, kedua Nada Nur Aida, dan saya Rangga Krisna. Baik, kalau begitu langsung saja ke tahap pembahasan. Yang pertama akan disampaikan oleh Nada Nur Aida. Langkah-langkah pembuatan kerangka karya ilmiah. Yang pertama, judul. Judul merupakan kepala kerangka yang akan menjadi nama dari sebuah karya tulis. Yang kedua, kata pengantar, yaitu keterangan yang ditulis oleh penulis sebagai pengantar suatu karya tulis. Yang ketiga, daftar isi, merupakan lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halaman. Yang keempat, pendahuluan, merupakan bagian karya ilmiah yang memperkenalkan kepada para pembaca mengenai masalah yang akan dibahas dan diteliti oleh penulis. Terdapat subbab dalam pendahuluan. Subbab pertama yaitu latar belakang. Latar belakang berisi tentang latar belakang suatu masalah yang akan diangkat oleh penulis. Subbab yang kedua, perumusan masalah, berisi tentang masalah-masalah yang akan dibahas dan permasalahan tersebut akan dipecahkan dengan penulisan ilmiah tersebut. Subbab yang ketiga, tujuan dan manfaat, berisi tentang manfaat serta tujuan pokok permasalahan yang diambil oleh penulis. Dan subbab yang keempat yaitu metode penelitian, berisi tentang tahap-tahap apa saja yang dilakukan oleh penulis selama pengerjaan penulisan ilmiah. Langkah kelima, landasan teori. Penulis akan menjelaskan tentang teori-teori atau ilmu-ilmu yang menjadi dasar dilakukannya kegiatan penelitian. Langkah keenam, pembahasan. Bab inti yang juga disebut bab pokok, sebab berisi pembahasan hasil penelitian. Jadi, hasil penelitian yang dilakukan selama berbulan-bulan akan dipaparkan pada bab ini secara lengkap, detail, menyeluruh, dan tentunya tetap sistematis. Langkah ketujuh, penutup. Pada bab ini terdapat 2 subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Isi dari kesimpulan adalah menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Sementara saran berisi saran dari penulis terhadap semua pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Yang kedelapan, daftar pustaka. Pada bab ini, penulis menyusun daftar dari semua rujukan atau referensi yang digunakan untuk melakukan penelitian dan menulis laporan hasil penelitian tersebut. Yang kesembilan, lampiran. Lampiran merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan ke dokumen utama sebagai bahan pendukung. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mareta Nalitasari. Selanjutnya adalah tahap pengumpulan data. Jika judul karya ilmiah dan kerangka karya ilmiah sudah disetujui oleh pembimbing atau oleh pimpinan lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan, penyusun sudah dapat memulai mengumpulkan data. Berikut ini ialah macam-macam metode pengumpulan data. Pertama, mencari informasi dari kepustakaan mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan judul garapan. Kedua, yaitu wawancara tidak terstruktur. Ketiga, sumber bias informasi. Keempat, teknik bertanya. Kelima, wawancara tatap muka. Dan terakhir, wawancara telepon. Kemudian ada tahap pengonsepan. Pertama, jika data sudah terkumpul, penyusun menyeleksi dan mengorganisasi data tersebut. Selanjutnya, penyusun harus menggolong-golongkan data menurut jenis, sifat, atau bentuk.
Kemudian, penyusun menentukan data mana yang akan dibicarakan lebih dahulu dan data mana yang akan dibahas kemudian. Dan terakhir, penyusun dapat memulai mengonsep karya ilmiah itu sesuai dengan urutan dalam kerangka karya ilmiah yang ditetapkan. Sekian apa yang bisa kami sampaikan di dalam pembahasan video kali ini. Mohon jika ada kekurangan, kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah ini.